Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Medis Millennial Diskusi. Kali ini kita ada di segmen Indonesia Kacau. Nah, di sini kita akan membahas kekacauan yang terjadi di negara ini. Bagaimana pembahasannya? Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan juga bunyikan loncengnya supaya kawan dapat notifikasi video terupdate dari kami. Stay tune. Oke bang, kali ini kita ada di segmen Indonesia Kacau. Nah bang, ini bang, semalam kita kan udah tag nih bang, masalah penusukan Syekh Ali Jabir bang. Nah semalam itu belum kita ketahui bang, siapa penusuknya dan apanya bang. Iya bang, betul. Nah semalam bang gitu kan, setelah kita post video itu muncul berita nih bang, bahwa yang nusuk itu adalah orang gila bang. Gitu. Orang gila dia nusuk bang. Saya heran nih bang gitu. Padahal dia situ waras loh bang gitu. Kenapa dia orang gila gitu bang? Jadi ini menurut abang gimana nih bang gitu? Apakah memang dia betul-betul gila atau memang dia digilakan gitu bang? Oh, ini kan ya kemarin kita udah diskusi masalah ini tentang Ali Jabir ini dan baru langsung keluar berita bahwasannya penusuknya itu gila gitu ya. Gila bang. Nah, nggak mungkin lah orang gila karena Syekh Ali Jabir sendiri mengatakan dalam rilisnya di berita dia mengatakan bahwasannya orang ini seperti memang sudah seperti terlatih untuk menusuk itu seperti itu. Nah jadi ini kan dengan adanya pernyataan Ali Jabir ini berarti tidak mungkin orang ini gila. Juga melihat track recordnya dia punya Facebook, dia juga punya Instagram dan segala macam. Kalau tidak salah namanya Alvin Andrian ya, seperti itulah. Nah jadi saya kira kembali lagi ya, Indonesia ini kalau yang diserang ulama itu pasti dianggap gila gitu. Nah, kalau yang diserang itu orang di luar Islam maka teroris seperti itu. Nah, makanya saya sepakat mengatakan inilah teroris sebenarnya dan inilah orang-orang radikalis sebenarnya begitu. Nah, kita semua kecewa dengan pernyataan, baik pernyataan yang mengatakan ini gila atau orang-orang yang menyetujui bahwa ini orang gila. Saya kira tidak tepat jika dikatakan itu gila karena kalaulah memang gila, kenapa Syekh Ali Jabir yang diserang? Iya bang, padahal aslinya kalau orang gila kan megang pisau, dia mungkin todong-todong pisau kemana-mana saja gitu. Ya mungkin dia yang diserang itu security atau panitia dan segala macam. Dan cara dia lari dan menusukkan itu sangat-sangat luar biasa, seperti terlatih dan sudah di aba-aba. Kamu harus lari dari sini, lalu tusuk ininya dan segala macam. Qadarullah, ulama kita itu tidak sempat mengenai lehernya, tapi kena ototnya dan itu sudah sembuh sekarang ini. Nah, jadi alhamdulillah dan ini melengkapi video kita yang semalam agar tidak bertanya-tanya ya kan, karena video kita itu semalam itu kita terlalu semangat dan melupakan bahwasannya pelaku ini begitu, merupakan pelaku yang akan dirilis ini. Mungkin inilah klarifikasi kita untuk video sebelumnya, Saudara Sabil. Apa ini mau dibahas lagi tuh? Kalau kita ini mau bahas apa nih bang? Mau bahas satu keluarga bang di Nias Sumatera Utara nih bang. Ada pembakaran satu keluarga dan juga dibaca orang ini bang. Berat dialami satu keluarga di desa Sobijo, Tumbuh ya, betul. Ini karena isunya itu bang apa? Karena ada masalah lahan sih bang. Warisan pasti bang. Nah bang, dalam warisan bang pasti banyak sekali terjadi masalah seperti ini ya bang. Masalah konflik antara keluarga kan bang. Ada yang bunuh ayah anaknya gitu kan. Ada yang bunuh saudaranya kan. Dengar-dengar juga ini dia bunuh bunuh pamannya bang gitu. Bunuh pamannya bang. Jadi ini pendapat abang gimana bang mengenai hal-hal seperti ini bang? Ya. Nah ini kalau masalah warisan ini masalah harta berarti kan. Ini harta tahta wanita ini pasti membuat orang itu berebut dan pasti saling bunuh-membunuh. Nah ini kejadian kan di Nias Sumatera Utara bahwasannya ada seorang ponakan dari paman itu melihat bahwasannya pamannya ini memiliki warisan lahan dan itu kalau nggak salah lahan walet atau sarang walet atau apalah. Jadi dia ini tidak terima dengan lahan itu sehingga menjadinya membuat dia gelap mata dan membunuh. Kasusnya itu saya kurang jelas kasusnya itu apakah dia tidak terima dengan lahan itu tidak adanya pembagian lahan atau bagaimana, tetapi yang kita ambil kesimpulan bahwasannya kasus ini sudah membutakan seorang ponakan kepada pamannya seperti itu. Nah, jadi
yang kita sayangkan bahwasannya kok tega gitu sampai membakar pamannya, rumahnya dibakar, bahkan dibacokin. Dan alhamdulillah itu satu keluarga nggak ada yang meninggal. Dan itu kita bersyukur. Kenapa ini bisa terjadi? Karena uang itu bisa menggelapkan orang. Bahkan ada kejadian anak menggugat ibu, ya kan, dalam hal warisan. Terus anak menggugat keluarga, istri saudara kandung membunuh adik kandung dan segala macam. Nah, ini seharusnya dihentikan. Bahwasannya warisan itu ya kalau seorang keluarga yang bijaksana itu dibagi rata lah, ya kan, sesuai dengan kalau Islam itu membagi seperti apa. Tapi kalau Islam itu memang dalam Al-Quran, Bang. iya seperti itu. Tapi kalau tidak beragama Islam atau sesuai dengan keadilan yang menurut versi orang-orang itu ya jalankan saja seperti itu. Ada kan mungkin karena ketidakadilan, misalnya karena ketidakadilan maka orang ini merasa loh kok begini, ya aku bunuh saja begitu. Dan beliau ini tidak mau mendengarkan pendapat dari yang pelaku seperti itu. Nah, ini sering terjadi. Kita bisa menyalahkan di kedua pihak, tapi tetap apapun masalahnya tidak boleh diselesaikan dengan pembunuhan, pembakaran atau penyiksaan. Itu tidak manusiawi dan kita menolak hal-hal seperti itu. Begitu Sabil. Oke Bang, ini kan pembunuhan ini kan direncanakan ini Bang, sama betul. Sama keponakannya Bang gitu kan. Dan si pelaku ini Bang, ini kan diancam 15 tahun penjara Bang. Jadi menurut Abang inilah Bang, walaupun korban itu masih hidup gitu kan, apakah memang dia sepakat di penjara 15 tahun atau enggak Bang gitu? Ya. Menurut Abang sendiri lah. Ya, mungkin ada hukum yang berbicara bahwasannya undang-undang itu seharusnya begini, undang-undang itu kalau dia merencanakan dan orang itu telah meregang nyawa dikarenakan oleh perbuatannya, maka orang itu harus dihukum mati seperti itu atau dihukum seumur hidup. Nah, tapi ini dikarenakan orangnya hidup, maka pelaku pun hanya 15 tahun penjara seperti itu. Maka saya maunya begini, ini mungkin saran, mungkin kita melihat dari segi hukum seharusnya lihat motifnya. Lihat motifnya bahwasannya ini motifnya ini sangat berbahaya. Karena dia ketika membakar itu, ketika masih hidup orang itu, dia mendatangi keluarganya itu dan membacoki semuanya. Kalau itu mati bagaimana seperti itu? Seharusnya ya orang seperti ini kalau saran saya ya karena motifnya yang luar biasa terencana, seharusnya dia itu sudah dihukum seumur hidup. Ya kalau tidak mati orang ya udah dihukum seumur hidup lah seperti itu. Kalau 15 tahun penjara ya saya kira terlalu kecil dan walaupun panjang juga, tapi ini kan bisa berkepanjangan mereka berbuat yang selanjutnya ketika keluar. Nah ini yang berbahaya. Saya kira kalau pandangan saya tidak pantas 15 tahun penjara. Tapi hukum kan bisa berbicara sendiri. Kita nggak bisa memaksa hukum. Tapi kita serahkan kepada pihak berwajib. Kita berharap pihak berwajib itu menghukum seberat-beratnya pelaku ini dan ada efek jera ketika keluar nanti. Jangan sampai mengulangi lagi dan jangan sampai melakukan tindakan-tindakan kriminal di luar ketika sudah selesai. Pelakunya kan 3 orang ya? 3 orang. Nah, ini kita cari otak pelakunya, misalnya seperti siapa yang memang merencanakan segala macam. Hukum itu harus berjalan dengan seadil-adilnya. Begitu, Bil. Oke Bang, jadi memang hal seperti ini solusinya buat mereka gitu kan, buat kita semuanya gitu kan. Memang harus diberi pemahaman masalah waris ya Bang ya, agar tidak terjadi pertengkaran, iya Bang, dan juga pertengkaran antara beberapa pihak gitu. Dan juga Bang gitu kan, kalaupun memang terjadi seperti ini lagi, memang pihak berwajib harus menghukum yang seberat-beratnya Bang ya, agar pelaku itu memang jerah gitu. Tidak ada lagi tindakan membunuh saling pembunuhan itu. Apalagi masalah tentang masalah sesama keluarga Bang ya. Membakar kan, ini sadis bener pembunuh. Sadis, seharusnya dihukum berat, tapi yang sudah kita serahkan kepada pihak berwajib. Jadi sobat medis, semoga kita terhindar dari hal-hal seperti ini ya. Betul. Oke, sekianlah diskusi yang kami sampaikan mengenai pembakaran satu keluarga di Nias gitu. Semoga apa yang didapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, share dan juga bunyikan loncengnya supaya kami mendapat notifikasi video terupdate dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.